Ya. Oke. Hari ini kita berdiri di antara persimpangan antara tradisi dan integritas, antara pengakuan dan juga meritokrasi. Dalam debat ini kami dari tim oposisi menyerukan bahwa praktik pemberian gelar akademik kehormatan pada tokoh publik oleh perguruan tinggi merupakan sebuah kekeliruan yang merusak fondasi pendidikan yang seharusnya berlandaskan atas asas keadilan, kejujuran, dan meritokrasi. Kami dari tim proposisi menyesalkan pemberian gelar ini bukan karena kami menafikan peran-peran penting dari tokoh-tokoh publik yang sangat luar biasa, tetapi kami percaya bahwa institusi pendidikan harus menjadi benteng meritokrasi dan mempertahankan standar akademik yang tidak seharusnya tergoyahkan oleh pengaruh eksternal apapun. Gelar akademik kehormatan dalam hal ini, dalam banyak kasus bukanlah pengakuan atas pencapaian akademis, namun hanya merupakan simbolisasi akibat koneksi dan kapital sosial yang tidak seharusnya menjadi bagian dari evaluasi ilmiah atau pendidikan. Oleh karena itu, mari kita membahas secara mendalam mengenai tradisi ini dan mengapa tradisi ini harus kita sesali demi menjaga kehormatan dan integritas akademik kita. Di sisi kami, pihak proposisi, ada sangat banyak alternatif yang kita bisa lakukan untuk tetap menjaga integritas akademia sembari tetap menjalin kerjasama dengan para tokoh penting, yang merupakan suatu hal yang mungkin pihak oposisi inginkan dalam debat hari ini. Alternatif pertama merupakan kita bisa memberikan penghargaan yang bersifat non-akademik. Yang kedua, alternatif kedua, kita bisa memberikan kesempatan fellowship ataupun residensi yang bersifat non-permanent kepada para tokoh untuk terlibat dalam aktivitas akademik seperti mengajar, seperti riset, yang dilakukan di banyak perguruan tinggi terkemuka di dunia. Seperti James Franco yang memenuhi tugas residensinya di Yale University atau Oprah Winfrey yang mengajar di Northwestern University. Kita ambil contoh lokal misalkan. Di Indonesia, melalui program Merdeka Belajar, para selebritis seperti Dian Sastrowardoyo ataupun Prilly Latuconsina telah mendapat akses untuk berbagi dan mengajar di berbagai universitas tahap tinggi di Indonesia. Yang ketiga, alternatif lainnya, kita bisa memberikan akses kepada tokoh ini untuk tetap memberikan donasinya berupa mendirikan yayasan pengelolaan beasiswa dalam universitas. Seperti beberapa universitas di Amerika, seperti The John Lennon Institution yang mendanai berbagai program beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa yang dianggap kurang mampu. Masuk ke pokok substansi dari tim kami. Argumen kami hanya simpel, yaitu penganugerahan gelar akademik kehormatan sangat syarat akan kepentingan politik, ekonomi, dan pribadi. Kami paham, walau dalam pengajuan gelar akademik ini ada banyak sekali proses. Kita bisa mengajukan dan pihak akademisi atau pihak universitas kemudian berdiskusi, melibatkan berbagai pihak, rektor, dan senat akademik. Namun ini juga menjadi argumentasi yang mungkin pihak oposisi tawarkan kepada teman-teman sekalian bahwa hal ini adalah akibat dari diskusi yang mendalam. Namun hal ini tetap menjadi problematik atas dasar 3 argumentasi. Yang pertama, kami dari tim proposisi menyampaikan bahwa diskusi oleh senat ini bersifat tertutup dan pengambilan kebijakan tidak melibatkan semua pihak terkait dalam universitas tersebut. Apa efeknya? Efek dari ini yaitu pengambilan keputusan tertutup ini adalah meminimalisir ruang untuk menerapkan sistem transparansi atas kebijakan yang telah diambil oleh universitas. Yang kedua, bantuan dana yang bermiliar-miliar oleh selebritis ataupun tokoh-tokoh penting di masyarakat kemudian terkucur ke beberapa sektor yang eksklusif. Contohnya, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin telah menerima bantuan dengan jumlah yang sangat besar dan dalam jangka waktu yang lama oleh mantan Menteri Pertanian. Hal ini kemudian menjadi bola panas akibat mantan Menteri Pertanian kemudian mendapatkan gelar honoris causa berupa gelar kehormatan akademik yang kemudian memicu berbagai problematik. Belum lagi bantuan dari mantan Menteri Pertanian ini dalam hal merekrut staf-staf dosen menjadi staf ahli Kementerian Pertanian, dan bantuannya ini tentu saja sangat bermanfaat, namun ini menciptakan ekosistem politik membantu. Dalam artian, ekosistem ini memberatkan pihak universitas dalam balas budi, seperti demikian. Yang ketiga, kasus lain adalah mantan Menteri Pertanian yang sekarang,
Kasus lain adalah Menteri Pertanian yang menjabat saat ini juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin. Beliau juga merequest untuk mendapatkan gelar guru kehormatan, namun ditolak oleh Senat Akademik. Kemudian kita bertanya, apa problemnya? Yang pertama, karena bantuan yang sangat banyak ini kemudian membuat bargaining position dari pihak-pihak tertentu terlalu besar dan memberikan efek dominasi yang terlalu hegemoni. Pengajuan gelar guru besar kehormatan pada mantan Menteri Pertanian sudah diajukan sejak 2017, namun baru diterima dan disahkan pada tahun 2022. Mengapa cukup lama? Karena sangat banyak penolakan dari level yang paling bawah setelah ini hingga paling atas. Banyak dosen-dosen fakultas yang menolak karena menilai mantan menteri ini dengan kontribusinya yang sangat minim di bidang keilmuan, namun mendapat privilege yang besar dalam hal pemberian gelar kehormatan. Namun apa yang terjadi adalah tanpa ada konsensus dan persetujuan, Rektor Universitas Hasanuddin kemudian mengajukan nama mantan Menteri Pertanian ini ke pihak pemerintah dan kemudian disetujui untuk diberikan dan dianugerahi gelar kehormatan. Kemudian ada sanggahan. Fakta bahwa XCL butuh 5 tahun untuk diberikan gelar kehormatan, berarti sudah ada mekanisasi yang memfilter pemberian gelar kehormatan yang sifatnya dipolitisasi. Berarti argumen mereka jatuh menggunakan parameter mereka sendiri. Oke, kita tidak bisa mengatakan bahwa argumen jatuh hanya karena proses yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan itu lama. Ya kan? Karena dalam proses itu tidak hanya kita harus mementingkan soal durasi pengambilan keputusan, tapi kita juga harus menilai transparansi dalam pengambilan keputusan tersebut dan juga legal basis atas pengambilan keputusan tersebut. Jadi tidak patah. Kemudian hal kedua, kita juga beritahu bahwa meritokrasi pun dalam hal ini sangat dipertanyakan. Gelar akademik yang idealnya diperoleh melalui proses pendidikan formal yang lama dan sangat ketat, juga ada standarisasi, termasuk di dalamnya penilaian ketat terhadap proses keberlangsungan akademik. Kemudian hal ini dinafikan dan disampingkan. Gelar akademik kehormatan dipersepsikan sebagai gelar yang tidak setara dengan gelar akademik yang diperoleh secara formal. Maka dari itu dampaknya adalah terjadi komodifikasi pendidikan yang kemudian gelar diberikan bukan berdasarkan atas merit akademi, tapi lebih sebagai alat untuk memperkuat hubungan dan dana atau publisitas. Atas dasar hal ini kami dari tim proposisi setuju dengan mosi. Terima kasih.